Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Bergerak di sepanjang jalan, Xiaoyan berjalan langsung ke penginapan tempat dia menginap. Mata menghakimi dan menyembah di sekitarnya menyebabkan dia mengalami sedikit sakit kepala. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatannya saat dia melewati beberapa jalan dan memasuki penginapan. Setelah itu, dia melanjutkan ke kamarnya sendiri. Xiaoyan membuka pintu, masuk dan menutupnya dengan benar. Dia bersandar di pintu dan menghembuskan napas panjang sambil mengusap dahinya. Wajahnya agak lelah. 2 putaran pemeriksaan mungkin tidak terlihat banyak, tapi trik yang tersembunyi di baliknya sangat mengganggu Xiaoyan. Selain itu, kebutuhan untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dalam hal kecepatan selama ronde terakhir hanya meningkatkan kelelahannya. Mengontrol api surgawi pada awalnya adalah pekerjaan yang tepat dan mempercepat proses yang semakin menghabiskan semangat seseorang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berjalan menjauh dari pintu, lebih jauh ke dalam ruangan. Dia memercikkan air es ke wajahnya untuk membuat dirinya lebih terjaga. Setelah itu, dia berjalan ke aula bagian dalam dan duduk bersila di tempat tidur. Memaksa dirinya untuk menahan dorongan untuk hanya tidur, Xiaoyan menutup matanya dan membentuk segel untuk pelatihan. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan nafasnya dan perlahan memasuki mode latihan. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, Xiaoyan sudah jelas bahwa dia dapat memperoleh efek yang lebih besar dengan sedikit usaha ketika dia berlatih dalam keadaan lelah. Pelatihan semacam ini tidak terlalu rahasia, tetapi jika seseorang ingin menjadi orang yang kuat, seseorang perlu mengumpulkan kekuatan dari waktu ke waktu terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang. Yao Lao mengatakan seseorang hanya bisa bangkit dengan cepat setelah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Ini adalah jalan yang benar untuk menjadi kuat. Xiaoyan juga sangat merasakan hal yang sama. Saat Xiaoyan secara bertahap memasuki mode pelatihannya, dadanya yang sedikit naik dan turun juga diam-diam menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada naik turun kecil. Lingkungan sekitar sedikit berfluktuasi. Banyak aliran energi, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti napas Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya. Akhirnya, mereka mengalami penyempurnaan, berubah menjadi energi murni yang menyerang pembuluh darah, tulang, dan sel di dalam tubuhnya. Di bawah invasi energi, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan kelelahan mentalnya ditarik seperti air pasang. Setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam, Xiaoyan yang duduk di atas tempat tidur seperti pilar kayu tiba-tiba mengguncang jarinya. Matanya perlahan terbuka dan kilatan cahaya melintas di pupil hitam itu. Xiaoyan membuka mulutnya dan udara keruh hitam dimuntahkan. Itu membawa bau menyengat yang samar. Xiaoyan memutar lehernya, menundukkan kepalanya, dan memperhatikan jari tengah di tangan kirinya yang agak hitam. Alisnya sedikit menyipit saat dia dengan lembut berkata, "Benda sialan ini, itu seperti belatung di dalam tulang tarsal. Saya bertanya-tanya apakah saya mendapatkan atau kehilangan dari menghilangkan racun." Petik 2. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi untuk melindunginya, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan racun ini, yang hampir bisa berakibat fatal bagi seseorang jika ada di tubuh seseorang, bukan? Saya hanya bisa menunggu sampai guru bangun. Mungkin hanya dengan begitu akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kepalanya mendarat di tempat tidur yang hangat saat dia bergumam, "Setelah grand meeting selesai besok, aku akan melakukan sesi pembersihan racun terakhir untuk Nalan Jie. Saya pikir dia harus bisa pulih. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi waktu di mana persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian 3 tahun dipenuhi." Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba menghela nafas pelan. Sudah 3 tahun. Gadis manja dan kasar saat itu sudah berubah, menjadi jauh lebih dewasa. Di masa lalu, Xiaoyan awalnya berpikir bahwa ketika dia melihat Nalan Yanran sekali lagi,
dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan kesulitan menyembunyikan emosinya. Namun, selama pertemuan mereka kali ini, mungkin karena dia saat ini menggunakan identitas Yan Xiao, dia menemukan bahwa dia keren hampir sampai tidak pernah melihatnya. Selama periode waktu ini, dia seperti orang asing, dengan dingin mengamati setiap tindakan dan kata-kata yang dia ucapkan. 3 tahun itu juga menyebabkan pemuda yang lembut saat itu menjadi lebih dewasa dan tenang. Seluruh lelucon membatalkan pertunangan di klan Xiao saat itu memang sangat lucu ketika dia mengingatnya sekarang. Itu sangat lucu, tetapi dia tidak lagi memiliki amarah yang dia lakukan saat itu. Saat itu, kemungkinan pemuda itu memiliki reaksi intens seperti itu karena hatinya sangat sensitif karena berada di bawah nama orang yang tidak berguna. Dia dipaksa untuk menderita ejekan dan tatapan angkuh dari dalam klan dan Nalan Yanran dengan paksa mengakhiri pertunangan secara tidak sengaja memberikan tusukan keras pada hati yang lemah dan sensitif itu. Diinjak oleh kekuatan yang begitu besar, pemuda yang tidak tahan lagi akhirnya meledak. Alasan inilah yang menyebabkan peristiwa 3 tahun lalu terjadi. Paling tidak, ketika Xiao Yan memikirkannya sekarang, jika dia masih berlayar bersama dengan bakatnya saat itu dan tidak menanggung kemunduran menjadi orang yang tidak berguna, kemungkinan dia tidak akan merasakan banyak kemarahan ketika Nalan Yanran datang untuk mengakhiri pertunangan saat itu. Namun, Xiao Yan juga yakin tentang satu hal. Jika dia tidak memiliki pengalaman menjadi orang yang tidak berguna saat itu dan jika Nalan Yanran tidak datang untuk mengakhiri pertunangan, dia pasti tidak akan dapat mencapai tempat dia saat ini, di mana banyak orang memandangnya dengan kagum, bahkan sebelum dia berumur 20 tahun. Berpikir tentang hal-hal yang telah mengubah arah masa depannya, Xiao Yan sedikit linglung. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Situasi hipotetis akhirnya hanya situasi hipotetis. Oleh karena itu, terlepas dari sikap seperti apa yang dia miliki saat ini terhadap Nalan Yanran, dia pasti harus pergi ke Mystic Cloud Sect. Saat ini dia mungkin tidak lagi memiliki terlalu banyak kemarahan terhadap Nalan Yanran, tetapi akhir pertunangannya yang kuat saat itu telah menyebabkan klan Xiao dan ayahnya, yang posisinya sangat tinggi di hatinya, menjadi benar-benar malu. Hal semacam ini seperti memberi mereka tamparan keras di depan banyak orang dalam kancah sosial Kekaisaran Jiama. Hal ini dianggap memalukan bagi seluruh klan. Meskipun Xiao Zhan tidak pernah menyebutkan masalah ini setelah pertunangan pernikahan dibatalkan karena ketakutannya memprovokasi Xiao Yan, yang terakhir sangat jelas bahwa terlepas dari apa yang terjadi, hati Xiao Zhan memiliki perasaan yang keras. Selama bertahun-tahun keberadaan klan Xiao, dia adalah pemimpin klan pertama yang mengalami sesuatu yang memalukan seperti orang-orang yang dengan paksa tiba di depan pintu mereka dan dengan sigap mengakhiri pertunangan pernikahan yang dijanjikan ayahnya saat itu dengan menggunakan nada mendominasi. Selain itu, pemuda yang membawa nama Cacat dengan keras kepala berjanji kepada ayahnya di aula utama klan Xiao bahwa dia akan membalas mereka atas penghinaan. Janji inilah yang membuat pemuda itu memulai latihan kerasnya dan bahkan akhirnya meninggalkan klannya. Seperti seorang pertapa, dia menjelajahi kekaisaran, memoles kepolosan di tubuhnya. Selama hampir 2 tahun dia meninggalkan klan, Xiao Yan telah menjelajahi lebih dari setengah kekaisaran Jiama. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia sampai di kota ini. Alasannya adalah perjanjian 3 tahun itu. Saat ini, dia tidak terlalu tertarik untuk membalas dendam terhadapnya. Ia hanya ingin membawa kabar ini untuk menghilangkan perasaan tidak enak di hati ayahnya. Setelah itu, dia akan tersenyum dan tertawa, kali ini, saya benar-benar menceraikannya. Tidak ada yang akan meragukan itu. Petik 2. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus menuju ke Mystic Cloud Sect itu. Tentu saja, jika dia menang melawannya dalam perjanjian 3 tahun, Xiao Yan tidak keberatan sembarangan mengucapkan kalimat padanya, yang pernah bertingkah luhur dan memiliki wajah penuh dengan penghinaan di depannya, penilaianmu sangat buruk. Petik 2. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam kecil terakhir yang akan dilakukan Xiao Yan terhadapnya.
Selama 3 tahun ini, Xiaoyan telah memperoleh beberapa hal sementara hal-hal tertentu juga memudar. Namun secara keseluruhan, perubahan semacam ini bagus. Xiaoyan menghela nafas panjang. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya saat pandangannya menjadi kabur. Saat dia menjadi lalai, seorang wanita muda yang anggun seperti teratai yang tenang tiba-tiba muncul di benaknya. Di antara cemberut dan tawa, kelembutan dan senyum yang tidak disengaja muncul di wajah dingin Xiaoyan. Xiaoyan saat ini tidak memiliki banyak perasaan untuk wanita yang hampir menjadi istrinya itu. Dia tidak memilikinya di masa lalu, dan kemungkinan besar dia tidak akan memilikinya di masa depan. Jika seseorang ingin dengan paksa bersikeras bahwa dia memiliki beberapa, itu hanyalah perasaan kecil yang harus dimiliki seorang pria untuk menaklukkan wanita-wanita berstatus bangsawan itu. Setelah 2 tahun pengalaman, dia tiba-tiba merasakan dalam kesepiannya bahwa hatinya tanpa sadar telah dirasuki secara diam-diam dan dipimpin oleh seorang wanita muda. Dia jelas merupakan mutiara yang paling mempesona, namun dia suka bersembunyi di sisinya, bertindak dengan cara yang menyedihkan, tidak dicintai dan menarik. Latar belakangnya jelas sangat besar dan misterius, namun dia memberikan dia senyum tenang yang tidak berguna, menjadi jinak dan patuh. Wanita muda yang lembut seperti genangan air musim gugur ini diam-diam meresap ke dalam hatinya tanpa Xiaoyan menyadarinya. Meskipun muda, kecerdasannya sangat jelas sehingga jika dia ingin menangkap hati yang gelisah itu, dia harus mendidihkannya dengan api yang hangat. Suatu hari, ketika Xiaoyan memiliki ide untuk melihat ke belakang, dia akan mengerti. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan pergi dan mencari Anda. Sementara dia mengingat wajah anggun dan mengharukan itu, aliran hangat mengalir di dalam hatinya saat dia bergumam pelan. Batuk. Saat Xiaoyan bergumam, suara samar tiba-tiba muncul dari atap. Siapa itu? Meskipun suaranya sedikit, tidak diragukan lagi itu adalah suara teredam yang cukup keras ketika seseorang dengan kemampuan penginderaan luar biasa Xiaoyan mendengarnya. Segera, ekspresinya berubah dan dia berteriak. Pada saat dia berteriak, telapak tangan Xiaoyan terbanting di tempat tidur. Tubuhnya melesat keluar jendela dengan cara yang lentur. Ujung kakinya menekan dengan lembut ke batu yang menonjol dan tubuhnya terangkat ke arah atap seperti burung besar. Membawa dingin sedingin es, tatapannya langsung menyapu sekelilingnya. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit saat sinar bulan yang redup tersebar ke bawah, menyinari seluruh kota. Meskipun meminjam sinar bulan, Xiaoyan tidak melihat orang di atas atap. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya sekali ke sekelilingnya. Dengan sinar bulan bersinar, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat hingga radius 100 meter. Namun, dia masih tidak melihat satu orang pun. Dengan cemberut, Xiaoyan perlahan berjalan di atas atap. Beberapa saat kemudian, dia berjongkok dan menatap tajam ke ubin yang rusak. Orang bisa dengan mudah melihat garis retakan pada ubin, jelas, itu baru saja rusak. Telapak tangan Xiaoyan menggali genteng, beberapa cahaya lampu bersinar dari bawah. Ruangan di bawah ini kebetulan tempat Xiaoyan berada. Pengawasan. Wajah Xiaoyan gelap dan dingin. Ubin di tangannya langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Dia menepuk tangannya, berdiri dan berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya, agar pihak lain bisa menghilang dalam waktu sesingkat itu. Kekuatannya setidaknya harus berada di kelas Douwang. Di kota suci Jiama, sepertinya hanya ada beberapa klan yang memiliki Douwang. Klan Nalan, klan Mu, klan Primer, keluarga kekaisaran. Petik 2. Keluar sekarang. Menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekor, orang mengerikan macam apa kamu ini? Xiaoyan yang sedang merenung tiba-tiba menoleh dan dengan dingin memanggil ke arah tertentu. Jeritan itu bertahan di sekitar atap dan mulai menghilang beberapa saat kemudian. Namun, masih tidak ada gerakan sedikit pun di sekitarnya. Apakah tidak ada orang? Melihat panggilannya gagal, Xiaoyan mengangkat bahunya dan menghela nafas tak berdaya. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya. Akhirnya,
dia hanya bisa melompat turun dan kembali ke kamarnya. Setelah Xiaoyan melompat turun, atap turun ke dalam keheningan. Keheningan ini tidak berlanjut selama lebih dari beberapa menit ketika tubuh Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Ketika dia melihat atap itu masih belum ada siapa-siapa, dia hanya bisa tertawa getir. Akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang mengamati dari atap sudah pergi. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Setelah kepergian Xiaoyan yang sebenarnya kali ini, atap tetap diam selama setengah jam sebelum bayangan hitam gelap yang seperti pantulan dari dinding, tiba-tiba dan anehnya pindah dari tempat dengan punggung menghadap ke bulan. Sesaat kemudian, bayangan hitam jungkir balik ke atas dan benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk manusia. Sosok manusia itu benar-benar terbungkus jubah hitam gelap. Dia secara acak melirik ke tempat Xiaoyan menghilang, mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan wajah tua yang tampaknya memiliki kulit gelap. "Hei, anak kecil ini agak sensitif." Orang berjubah hitam itu tertawa pelan sambil berbisik, "Jika saya tidak tiba-tiba mendengar nama nyonya saya juga tidak akan membuat kesalahan kecil seperti itu. Jika orang lain mengetahui bahwa seorang siswa kelas Dousi benar-benar menemukan kehadiranku, bukankah aku akan kehilangan seluruh wajahku?" Petik 2. Anak kecil ini tampaknya memiliki perasaan terhadap Xiao Jie. Orang tua itu mengerutkan kening di bawah jubahnya saat dia berkata dengan sikap jengkel. Hal yang membuat seseorang sakit kepala terbesar adalah bahwa nyonya saya sebenarnya memiliki perasaan terhadap anak kecil ini. Ini tidak akan berhasil. Meskipun bakat pelatihan Xiaoyan cukup bagus, dia masih jauh dari memenuhi persyaratan yang diperlukan. Betapa hebatnya seseorang jika terus berkeliaran di Kekaisaran Magia, tempat yang rusak ini. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan merasa sangat sedih. Anak muda, menurutmu apakah sangat mudah untuk merayu putrinya? Petik 2. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dan bergumam, tapi ada beberapa orang yang cukup kuat di sekitar anak kecil ini. Terakhir kali orang tua bernama Jia Lao itu hampir menemukan kehadiranku. Orang kuat yang akan masuk ke kelas Douzong memang berbeda. Petik 2. Lupakan saja. Beruntung anak kecil ini bergegas ke Mystic Cloud Sect. Setelah saya menyelesaikan banyak hal di sini, saya dapat kembali untuk melindungi nona saya. Orang tua berjubah hitam itu mengulurkan kedua tangannya dan memutar tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan jubah hitam itu berangsur-angsur menjadi kabur. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan hitam gelap yang melesat ke kegelapan dengan cara seperti kilat sebelum menjadi benar-benar sunyi. Xiaoyan, yang telah kembali ke kamarnya, duduk di samping meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap atap dengan seksama sampai lehernya sedikit sakit. Baru saat itulah dia tanpa daya menundukkan kepalanya dan menggosok lehernya. Berderak, saat Xiaoyan menepuk pundaknya, pintu tiba-tiba terbuka. Hai Bodong yang tersenyum perlahan masuk. Ketika dia melihat Xiaoyan, yang belum tertidur, dia tersenyum dan berjalan ke sisi meja sebelum duduk. Dia mengangkat cangkir teh dan dengan cepat menuangkannya ke mulutnya. "Anak kecil, kamu benar-benar mampu hari ini. Haha, kamu bahkan benar-benar berhasil mengejutkan Fama, orang tua itu." Petik 2. Xiaoyan memperhatikan Hai Bodong dan tersenyum. Dia membelai dagunya, ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. "Hai tua, aku ingin tahu apakah kamu merasakan seseorang mengikuti kita baru-baru ini?" Berikut, Hai Bodong bingung sesaat ketika dia mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana bisa? Di Kekaisaran Mama, tidak ada yang bisa mengikuti kami di bawah pengawasanku. Bahkan iblis tua itu tidak bisa." Petik 2. Merajut alisnya, Xiaoyan menjilat bibirnya dan perlahan memberitahunya tentang masalah sebelumnya dengan cara yang diringkas. "Betulkah?" Melihat ekspresi Xiaoyan, yang tampaknya tidak bercanda, wajah Hai Bodong berangsur-angsur menjadi serius. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan lembut,
teman kecil, aku akan memberitahumu sesuatu. Tapi masalah ini adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Petik 2. Melihat sikap diam-diam Hai Bodong, Xiaoyan tertegun dan dia bertanya dengan ragu, apa itu? Kamu seharusnya tahu tentang pertarungan kita di Yan City dengan dua Do Huang yang misterius saat itu, kan? Hai Bodong membelai janggutnya dan dengan lembut berbicara dengan cemberut, pada saat itu, samar-samar aku merasakan bahwa ada hadiah Qi yang sangat kuat lainnya. Namun, itu adalah situasi yang mendesak saat itu dan saya tidak dapat merasakannya dengan sangat jelas. Sejak saat itu, saya merasakannya beberapa kali dan indera itu sama samar-samar. Mendengar apa yang Anda katakan malam ini, saya rasa tampaknya ada orang misterius yang telah mengikuti di belakang kita sejak lama. Petik 2. Suara lembut Hai Bodong menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dia menelan ludahnya dan dengan lembut berbicara, bahkan kamu tidak bisa merasakannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bilang kalau orang misterius itu adalah Dozong. Petik 2. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, aku sudah memberitahumu bahwa ini hanya tebakanku. Kami tidak dapat memastikan apakah ada orang seperti itu atau bahwa kami terlalu sensitif. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan juga tertawa getir. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya berulang kali, tetapi dia tidak bisa memikirkan kapan dia telah melakukan kontak dan menyinggung orang kuat sekelas Dozong. Baik, jangan terlalu tertekan. Untuk hal seperti itu, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika benar-benar ada seseorang yang mengikuti kita, dia pasti memiliki niat. Karena ini masalahnya, saya pikir dia akan menunjukkan dirinya sendiri cepat atau lambat. Hai Bodong menepuk bahu Xiaoyan dan menghibur. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Untuk saat ini, dia hanya bisa berpikir dengan cara ini. Hehe, apa kamu tertarik untuk pergi dan melakukan sesuatu yang baik malam ini? Fama dan Jialao, dua orang tua itu akan hadir. Hai Bodong tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga berakting bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, Xiaoyan sejenak bingung dan segera berkata dengan cara tertegun. 3 Do Huang berakting bersama. Rumah siapa yang mereka rencanakan untuk dibalik? Hihi, jangan bilang itu karena pemuda berjubah abu-abu itu. Xiaoyan merajut alisnya. Beberapa saat kemudian, alisnya berkedut saat dia berbicara. Orang itu, Fama terus merasa ada yang tidak beres. Jadi dia ingin pergi dan memeriksa latar belakangnya. Anda juga harus tahu seberapa banyak pukulan yang akan diterima reputasi asosiasi jika seseorang dari Kekaisaran Chuyun mengambil tempat juara dari Grand Meeting Kekaisaran Jiamah. Hai Bodong tersenyum dan berkata, kamu tidak akan. Tangan Xiaoyan meluncur horizontal di tenggorokannya saat dia berkata dengan lembut. Kami akan melihat situasinya. Kemungkinan itu tidak dikesampingkan. Dengan membantu Fama, orang tua itu, kali ini, dia akan berhutang budi padaku. Haha, Hai Bodong tersenyum lagi dan berkata, kalian semua kejam. Xiaoyan menarik sudut mulutnya. Apakah pemandangan di balik Grand Meeting tidak terlalu gelap? TL, sangat bias. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika Anda ingin melihat latar belakang orang itu, ikuti saya. Petik 2. Hai Bodong berdiri. Tubuhnya bergoyang saat dia berjalan keluar ruangan. Di belakangnya, Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan mengikuti. Dia benar-benar ingin melihat apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, atau apakah ada alasan lain untuk itu. Di bawah langit malam, dua bayangan melesat di atas atap rumah yang berbeda dengan cara yang gesit. Di antara beberapa rumah ada jalan yang luas dan meskipun hari sudah larut malam, banyak orang masih memenuhi jalan, membuat keributan. Untungnya, kecepatan dua sosok manusia di udara sangat cepat. Bahkan jika seseorang mengangkat kepalanya, dia hanya akan melihat dua garis hitam yang muncul dan menghilang.
Xiao Yan mengikuti di belakang Haibo Dong dan Doki di tubuhnya perlahan-lahan jatuh, menciptakan gelombang energi yang tampaknya tidak pernah berakhir untuk otot-otot di tubuhnya. Ujung kakinya dengan lembut menekan atap dan tubuhnya dengan cepat melesat ke depan. Di sini, setelah Xiao Yan mengikuti Haibo Dong dengan saksama saat dia bergegas ke depan untuk jarak tertentu, Haibo Dong di depannya tiba-tiba memperingatkan. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya yang condong ke depan sedikit membungkuk. Saat kakinya menyentuh tanah, telapak tangannya juga menempel dengan lembut ke genteng, membuat pendaratan yang sempurna. Ada suara yang lembut, tapi selain itu, tidak ada sedikit pun retakan pada ubin yang rapuh itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia, bagaimanapun, tidak senang dengan caranya mendarat. Jika ada orang sekelas Dou-Ling di bawah ini, kemungkinan Xiao Yan akan ditemukan olehnya karena suara kecil itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Fama dan Jia Lao yang duduk dengan nyaman di atap besar. Jelas, mereka telah berada di sini cukup lama dan saat ini tersenyum saat mereka memandang Haibo Dong dan Xiao Yan yang sedang bergegas. Setelah menyapu atap, Xiao Yan dan Haibo Dong muncul di sisi Fama dan Jia Lao. Keempat pasang mata itu bertukar pandang dan semuanya tertawa pelan. Aku tahu kamu akan mengikuti. Fama tersenyum dan berkata sambil menatap Xiao Yan. Saya juga cukup tertarik dengan orang itu. Dia memiliki kemampuan yang menakutkan di usia seperti itu. Bakat semacam ini bisa disebut abnormal. Xiao Yan menghela nafas. Jika orang itu benar-benar setua yang dia muncul di permukaan, itu memang pukulan bagi orang lain. Melihat cara cekatan yang dia tunjukkan saat memperbaiki obat, sepertinya dia seharusnya berada di sekitar alkemis tingkat 4. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun. Xiao Yan mendecakkan lidahnya. Saat itu, ketika Gu He mencapai alkemis tingkat 4, usianya hampir 30. Namun orang ini berusia sekitar setengah dari usianya. Jika usianya benar, akan menjadi orang yang menakutkan seperti apa dia setelah dia berangsur-angsur bertambah tua di masa depan. Tingkat 7, atau mungkin tingkat 8. Level semacam ini pada dasarnya cukup untuk berdiri di puncak benua Doki. Bahkan Xiao Yan saat ini baru saja melangkah ke tingkat alkemis tingkat 3. Ini hanya terjadi karena api inti teratai hijau. Saat membandingkan keduanya, jarak yang besar di antara mereka menyebabkan orang-orang tercengang. Seharusnya tidak mungkin. Melihat wajah kaget Xiao Yan, Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Jika benar-benar ada seorang jenius yang muncul di dalam kerajaan Cuyun, pasti sudah ada keributan sejak lama. Tidak mungkin kami tidak menerima berita sedikit pun. Lagi pula, berita tentang alkemis berbakat berusia 17 tahun akan benar-benar menjengkelkan. Petik 2. Hei, kenapa kamu menebak-nebak secara acak di sini? Ayo cepat dan selidiki. Jika kamu benar-benar gelisah, maka Jia Lao di samping tertawa kecil dan tangannya melakukan pemotongan horizontal. Untuk orang yang begitu kuat, dia hampir tidak memiliki fluktuasi emosional saat membunuh seseorang. Membunuh orang bagi mereka sama seperti membunuh ayam. Dia berada di alam yang begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak bisa berhenti tersenyum pahit. Keke, ayo pergi. Fama tersenyum dan mengangguk tanpa menyuarakan ketidaksetujuan. Terbukti, dia diam-diam mengakui bahwa ini adalah tindakan yang bukan tidak mungkin. Dia tersenyum pada Haibo Dong dan Xiao Yan, dan memimpin dalam menggerakkan tubuhnya, berkedip menuju penginapan mewah di selatan kota. Saat dia melihat 3 sosok manusia yang lewat di depannya, Xiao Yan ragu-ragu sebentar sebelum dia mulai mengikuti mereka dari dekat. Orang itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Jika orang itu terbunuh, biarlah. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang itu. Dia bukanlah orang yang jahat. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun,
Xiao Yan masih bisa mencapai keadaan acuh tak acuh. Gerakan cepat mereka kali ini berlanjut selama beberapa menit sebelum berhenti dengan gerakan melambai dari Fama di depan. Orang itu sekarang tinggal di sini. Fama mendarat di atap tanpa suara abnormal sedikitpun. Ketika tatapannya menyaksikan Xiao Yan bergegas, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menutupi titik di mana Xiao Yan mendarat. Kali ini, yang terakhir tidak menghasilkan suara sedikitpun. Xiao Yan mengangguk penuh terima kasih ke arah Fama sebelum diam-diam berdiri di sisi Haibo Dong. Dia tahu bahwa pada kesempatan seperti itu, dia hanya perlu menjadi penonton. Hei, orang ini sepertinya sudah membuat beberapa persiapan. Jia Lao tiba-tiba tertawa dingin. Pada saat ini, sebuah titik di depan kakinya memiliki garis hitam yang sangat halus terentang. Xiao Yan melihat ke atas hanya untuk menemukan bahwa dua lonceng kecil berwarna hitam digantung di kedua ujung garis hitam. Trik kecil, sebuah tangan melambai dan kekuatan ganas diam-diam melayang di udara. Kedua lonceng kecil berwarna hitam itu bahkan tidak mengeluarkan suara sedikitpun saat diguncang hingga kosong. Izinkan saya, Haibo Dong tersenyum. Tangan keriputnya yang seperti kayu busuk perlahan terulur dari lengan bajunya. Kabut berwarna putih samar menyelimuti tangannya. Udara sedingin es itu menyebabkan suhu di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan. Saat dia menekan telapak tangannya dengan lembut ke bawah, kabut berwarna putih menutupi ubin. Akhirnya, dengan cepat mulai menyebar keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh atap. Cermin es. Mengamati kabut berwarna putih yang menyelimuti tempat itu, Haibo Dong dengan lembut berteriak. Kabut dengan cepat menggumpal, akhirnya berubah menjadi lapisan es tipis yang menutupi atap. Muncul, Haibo Dong sekali lagi berteriak pelan. Xiao Yan tiba-tiba mengalami kesadaran yang aneh. Bentangan luas es putih dan tipis ini sebenarnya mulai menjadi ilusi. Pada satu contoh, ruangan yang luas diproyeksikan di atas es tipis, seperti film yang sedang diputar, mencetak semua tubuh di dalamnya dengan jelas ke lapisan es. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Haibo Dong menepuk tangannya. Dia menatap wajah tercengang Xiao Yan dan tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan, ini hanya tipuan kecil. Saya menggunakan udara dingin untuk menyerbu ke dalam ruangan. Setelah itu, ia bergabung menjadi pecahan es yang tidak mudah ditemukan. Akhirnya, pantulan pecahan es ini akan memproyeksikan semua yang ada di dalamnya. Petik 2. Benar-benar kendali yang brilian atas es. Xiao Yan memuji. Ini hanya tipuan kecil dan hanya memiliki efek kecil ini. Itu tidak layak disebut. Haibo Dong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Meskipun ini yang dia katakan dengan mulutnya, Haibo Dong tidak menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke lapisan es di bawah kakinya. Saat ini, ruangan itu kosong dari siapapun. Sepertinya pemuda berjubah abu-abu itu belum kembali. Mari menunggu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fama duduk bersila di atas lapisan es, menutup matanya dan beristirahat. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa duduk. Ketika dia menyentuh lapisan es, dia tidak merasakan udara dingin sedikit pun. Sepertinya suhu rendah di es telah ditekan oleh Haibo Dong. Segera, Xiao Yan sekali lagi memikirkan kemampuannya untuk mengendalikan es. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masing-masing menjadi sunyi, atap turun ke dalam keheningan. Ketika keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, pintu ruangan di dalam lapisan es tiba-tiba bergerak. Haibo Dong, yang matanya tertutup rapat, pertama kali merasakan sesuatu dan membukanya. Dia menekan tangannya ke arah Fama dan Jia Lao di sampingnya, yang juga merasakan sesuatu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap cermin es. Setelah pintu ruangan bergerak, seseorang berjubah abu-abu perlahan masuk. Wajah pemuda lembut itu adalah wajah kuda hitam yang telah menjadi orang paling mengejutkan di Grand Meeting hari ini. Melihat pria jubah abu-abu yang baru saja masuk, Xiao Yan tanpa sadar menahan nafasnya.
Dia tidak berani melakukan gerakan sedikit pun dengan tubuhnya saat matanya menatap tajam ke setiap gerakan pihak lain. Begitu orang berjubah abu-abu itu memasuki ruangan, dia tidak melakukan tindakan aneh apapun. Dia menutup pintu dengan benar dan mencuci secara acak sebelum duduk bersila di tempat tidur untuk menyesuaikan kondisinya. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya pada tindakan biasa pemuda berjubah abu-abu itu. Dia menjilat bibirnya, menoleh dan menatap kelompok 3 orang Haibo Dong yang masih menunggu dengan tenang. Xiaoyan hanya bisa terus mengalihkan pandangannya ke bawah dan dengan sabar menunggu. Itu adalah malam yang larut setelah 1 jam berlalu. Pemuda berjubah abu-abu, yang sedang menyesuaikan kondisinya, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan gelap dan dinginnya perlahan menyapu seluruh ruangan. Setelah itu, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menutup semua jendela di kamar itu. Akhirnya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke setiap sudut ruangan, melakukan pemindaian detail dari balok di atas. Berdiri di atap, Xiaoyan menatap pemuda berjubah abu-abu yang mengangkat kepalanya dan memindai balok. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Saat orang bisa melihat interiornya menggunakan lapisan es, seolah-olah pemuda berjubah abu-abu itu menatap kelompok mereka dengan gelap dan dingin saat mereka mengawasinya. Namun, untungnya ini adalah ilusi dari pihak Xiaoyan. Fragmen es yang telah diperbaiki Haibo Dong berada di lokasi yang sangat rahasia. Oleh karena itu, begitu dia menyapu pandangannya sekali, pemuda berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Rapat besar yang buruk. Setelah saya mendapatkan posisi juara di sini, saya akan memastikan bahwa reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama dipermalukan. Setelah asosiasi kehilangan kepercayaan dari para alkemis, itu akan selesai. Pemuda jubah abu-abu itu memelintir lehernya dan tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin. Tangan pemuda berjubah abu-abu itu menyentuh wajahnya dan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut menggumamkan sesuatu. Dengan membalikkan telapak tangannya, pil obat berwarna merah pucat muncul di dalamnya. Sialan, pil pemulihan penampilan. Meskipun bisa memungkinkan seseorang untuk kembali ke penampilannya ketika dia masih muda, itu hanya mempengaruhi permukaannya. Jika bukan karena ingin mengurangi reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama di negara lain, asosiasi kami tidak perlu mengeluarkan upaya besar untuk memperbaiki hal yang tak ternilai ini. Selain itu, jika seseorang ingin memulihkan penampilan sebelumnya, seseorang akan terus perlu makan pil obat tertentu. Konsumsi semacam ini terlalu besar. Pemuda berjubah abu-abu itu bergumam pelan. Dia meremas pil obat berwarna merah pucat ke dalam mulutnya. Dia kemudian melakukan sedikit gerakan mengunyah sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah meminum pil obat berwarna merah, wajah lembut dari pemuda berjubah abu-abu di dalam ruangan tiba-tiba mulai bergetar dengan cara yang menakutkan. Pada saat yang sama, sosoknya juga tumbuh lebih tinggi sedikit. Hanya dalam sekejap, pemuda lembut berusia sekitar 17 tahun itu telah mengejutkan semua orang saat dia berubah menjadi pria besar setengah baya dengan ekspresi gelap dan dingin. Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang ini. Saat dia melihat pemandangan yang terjadi di dalam ruangan, mata yang dia gunakan untuk menatap lapisan es perlahan melebar. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.